Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kumpulkan kepada kita sekalian dalam kebaikan, hingga mengumpulkan kita sekalian di surga firdausnya kelak, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab baru, yaitu al-adabu ma'al walidaini, adab bersama kedua orang tua, adab bergaul bersama kedua orang tua. Jadi sebagaimana yang telah kita fahami dari perkara-perkara yang sudah kita pelajari bersama, bahwasanya Islam mensyariatkan kepada kita sekalian pada semua sisi-sisi kehidupan kita dalam pergaulan, bukan hanya bagaimana kita berhubungan dengan Allah sebagai Khalik, tapi juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita, dan dalam hal ini bersama orang yang dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua kita. Insya Allah dengan mempelajari ini kita akan lebih banyak mendapatkan kebaikan dengan membiasakan apa yang sudah kita ketahui dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, mu'alif menyebutkan jadi adab berbuat baik bersama kedua orang tua. Yang pertama adalah asyukru lil walidaini, syukur kepada kedua orang tua, punya rasa terima kasih kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa wassayna lil insani biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, telah kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Telah kami perintahkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, hamalathu mengandungnya, ummuhu ibunya, wahnan ala wahnin dalam keadaan payah di atas kepayahan, dalam keadaan susah payah mengandung demi kepayahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya setelah menyusui 2 tahun, fi amaini dalam 2 tahun, wa fisalu dan menyapinya, fi amaini dalam 2 tahun, menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli, maka hendaknya bersyukur kepadaku, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadaku tempat kembali, kalian semua kembali. Pada ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya, ya, terutama si ibu yang mengandung dalam keadaan payah bertambah payah,
Ya, kita mengetahui betapa beratnya mengandung itu ya. Walaupun kita tidak merasakan sebagai laki-laki, tapi kita mengetahui betapa beratnya seorang ibu mengandung anaknya. Mulai dari belum terasa, kemudian bertambah, ada ganjelnya, tambah berat, tambah besar, tambah berat. Yang awalnya bisa tidur dengan matang-matang, telentang, bisa tengkurap, bisa miring. Semakin besar, tambah tidak bisa, miring susah, ya, apalagi tengkurap, malah tidak bisa. Kemana-mana membawa beban anaknya yang dikandungnya. Kita saja kalau sebagai laki-laki kira-kira nggak sanggup itu. Sebagai laki-laki kira-kira tidak sanggup. Kemana-mana ya. Nah, ya. Makanya wanita itu dibalik kelemahannya sesungguhnya dia mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Seorang bapak gendong anak yang sudah nampak lucu saja. Itu kira-kira beberapa menit nulis celuk-celuk mak ini. Ya, celuk-celuk mak ini. Dek itu anakmu loh, anakmu meneh. Curhat ya. Artinya menunjukkan padahal sudah kelihatan gitu, kelihatan lucunya dan sebagainya, bisa diajak main gitu. Itu kalau ngajak sebentar aja 10-15 menit itu wis gak sanggup laki-laki itu. Tapi wanita sanggup. Nah, itulah. Jadi di balik kelemahan wanita, maka sesungguhnya dia tersimpan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Ya, mengalahkan kekuatan laki-laki. Seorang wanita ketika suaminya meninggal dunia, ditinggali anak 4-5, bisa bertahan. Bisa bertahan untuk ngurusi anaknya. Tapi seorang laki-laki ketika ditinggal, istrinya meninggal, biasanya nek loro-loronan ya cepat mati. Karena dia sangat tergantung kepada wanita. Mestinya begitu. Kalau dia nggak cepat nikah, biasanya cepat mati. Atau loron. Dan ngurusi anaknya sudah nggak sanggup. Makanya luwe anget ditinggal bapak nimbang ditinggal mak. Jadi anak-anak itu luwe anget ditinggal bapak nimbang ditinggal mak ini. Gitu. Dia sanggup bertahan untuk tidak menikah lagi ngurusi anaknya. Gitu. Sebagai single parent mampu dia. Berapa banyak contoh-contohnya demikian. Sampai memuliakan anaknya sanggup. Bahkan ulama-ulama kita dibesarkan oleh hanya seorang ibu tanpa ayah, seperti contohnya Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa wanita memang luar biasa punya kekuatan. Bahkan obat kuat diciptakan hanya untuk menghadapi satu wanita. Gimana? Obat kuat diciptakan khusus untuk menghadapi wanita. Wanita kuat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siapapun kita, pasti kita ini adalah lahir dari seorang ibu, dikandung oleh seorang ibu. Enggak ada anak yang tidak lahir dari seorang ibu. Tidak ada manusia kecuali Nabi Adam dan Hawa. Nabi Isa juga dilahirkan dari seorang ibu. Di mana dia mengandung si anak ini. Allah sebutkan dalam keadaan yang payah bertambah payah. Makanya wanita itu tidak dibebani mencari nafkah. Di dalam Islam wanita itu tidak dibebani untuk mencari nafkah. Katanya dia diciptakan dari tulang rusuk, jangan dijadikan tulang punggung. Jadi di dalam Islam tidak ada kewajiban bagi seorang istri mencari nafkah. Yang mencari nafkah itu suaminya, laki-laki. Ketika dia masih kecil dalam tanggungan bapaknya. Ketika dia menikah dalam tanggungan suaminya. Ketika nggak punya suami dia kembali kepada bapaknya kalau masih punya bapak. Kalau tidak punya bapak kepada saudara laki-lakinya. Ketika dia sudah menjadi ibu, maka dia dalam tanggungan anak-anaknya. Ini posisi wanita di dalam Islam, dimuliakan.
Ya, tapi sekarang ini zaman sudah kebalik. Justru wanita banyak mencari pekerjaan. Mungkin di antara faktornya memang benar ada suami-suami yang tidak mau menafkahi, sehingga dia harus menggantikan posisinya untuk menghidupi keluarga. Tapi di sisi lain juga banyak wanita-wanita yang ingin bersaing dengan suaminya, merasa lebih mandiri, mampu, pengen apa-apa bisa. Ini sudah di luar konteks statusnya sebagai wanita yang diatur di dalam agama Islam. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian agar eling-eling awak dhewe iku lahir dari seorang wanita, dikandung oleh wanita. Kita terutama laki-laki enggak sanggup untuk menjadi wanita. Ya, enggak sanggup untuk menjadi wanita. Saya contohkan tadi ngurusi anak, hamil dan sebagainya enggak sanggup. Setelah melahirkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kita ini disusui oleh si ibu selama 2 tahun. Jadi sunnahnya nyusu itu 2 tahun. Tapi sekarang kadang-kadang susunya gak metu. Kenapa kok ngono gak sih? Mesti kodratnya metu malah gak metu. Oh gitu. Ya gak keluar air susu. Ya gak keluar air susu. Karena sudah dari awal image-nya sudah engkau tak susoni susu sapi, sehingga Allah nggak jadikan keluar, bisa jadi seperti itu. Tapi semua wanita setelah hamil melahirkan itu sudah alami mengeluarkan air susunya dan disunahkan untuk menyusui anaknya itu selama 2 tahun sempurna. Ya, wa fisalu fi amaini. Ya, dan para ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Anishkurli, oleh karena itu bersyukurlah kepadaku, kata Allah, bersyukurlah kepadaku yang telah memberikan engkau seorang ibu dan ayah yang mengandung mengurusimu. Ya. Ketika kamu lahir menyusui selama 2 tahun, ketika kamu lahir kamu dijaga, nyamuk mendekat pun tidak ridho orang tua. Jika anaknya digigit nyamuk, dijaga, malam-malam dikeputi, rela tidak begadang, ya, menghadapi kesusahan kita sebagai bayi. 5 menit cuek-cuek pipis tangi, ya, ngono bapak mentoloni ngomeng mak ini. Ya. Kalau ingat seperti ini kita ini jadi anak gitu, kita jadi suami ya iling-iling gitu. Nah kakek sing jaga mesti makni, bapak ya turu wae. Bahkan umpamane di bojo meneh ya ngene mbok enom. Gitu. Jadi makanya kita para suami itu disuruh berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, berbuat baiklah kepada para istrimu itu dengan cara yang baik. Gawilah mereka dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik laki-laki itu yang baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istri begitu sangat membantu, karena ibu begitu berat dalam ngurusi anak kita. Kalau kita sebagai suami ngurusi diri kita saat kita jadi anak. Maka kata Allah, anishkurli, maka bersyukurlah kalian kepadaku. Diberikan seorang ibu yang demikian menyayangi, menjaga dan sebagainya. Ya. Bahkan kadang-kadang anaknya nangis, dia katakan kok gak aku ae sing loro gitu. Ya. Yang begitu memahami kita sebagai bayi, belum bisa mengatakan apa-apa, ibu sudah paham. Ngoek-ngoek, bahasanya cuma ngoek-ngoek, oh pipis. Bapak gak paham ngono ku. Oek-oek, oek jaluk mie, oek kabeh, tapi ngerti si ibu itu. Ya, tapi ibu itu ngerti bahasa, sangat memahami kita sebagai bayi waktu itu. Itulah ibu kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita ibu. Yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, di antaranya
diberikan kepada kita orang tua, khususnya ibu. Karena nggak ada bapak yang ngetop, tentu nggak ada kita. Jadi ya pada orang tua. Anishkur, maka bersyukurlah kepada aku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Dan kepada kedua orang tuamu yang telah memberikan kepada kalian kebaikan-kebaikan, penjagaan, kasih sayang dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan seorang ibu dan ayah. Ilaiyal masir, kepadaku kalian semua kembali. Semuanya kembali, bapak, ibu, anak semua kembali dan akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam ayat ini, poin yang ingin disampaikan oleh penulis sebagaimana poin yang pertama, hendaknya kita bersyukur kepada kedua orang tua, punya rasa terima kasih. Ya, jadi anak itu punya rasa terima kasih, eling-eling bagaimana susahnya orang tua itu mengandung kita. Saat kita masih bayi dilahirkan, disusui dan sebagainya. Ya, berapa itu nilainya kalau diuangkan? Susu yang terbaik di dunia ini adalah susu ibu. Tidak tergantikan. Ya. Susu ibu. Orang kadang-kadang sambat, bapak ibu sambat. Kalau anaknya susu kalengan, piro lah itu susu ini mak ini sampai 2 tahun itu piro di duit no. Itu sudah berapa? Nah, hendaknya kita ingat-ingat itu, jangan sampai berbuat kasar kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua, punya rasa terima kasih kepada orang tua. Jangan kok sudah bisa bekerja ngayani wong tua wis perkak-perkak. Gak terima no belas iki mak iki. Sak bendina anggar oleh tak kei ngono kok. Cek njaluk wae no. Ya Allah gitu. Ya. Jangan sampai kita yang belajar bersikap demikian. Baru iso ngayani iso kei wong tua ngono wis omongane tinggi, omongane kasar. Tidak menghargai jeripaya orang tua saat mengandung kita, saat melahirkan kita. Ya, saat melahirkan kita betapa beratnya taruhane nyawa. Tapi ibu kita tidak pernah kapok untuk melahirkan. Tapi bapak kapok sunat pisan. Ya. Kemudian mu'allif juga membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawal Bukhari fi Adabil Mufrad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Sa'id bin Abi Burdata. An Sa'id bin Abi Burdata bin Abi Musa al-Ash'ari, dari Sa'id bin Abi Burda bin Abu Musa al-Ash'ari, dan cucunya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, sami'tu abi. Sami'tu telah menceritakan, sami'tu aku mendengar abi ayahku, yuhaddisu, membawakan hadis atau menceritakan, annahu, bahwasanya dia syahida Ibnu Umar, menyaksikan Ibnu Umar. Dia menceritakan bahwasanya Ibnu Umar pernah mendapati, syahida menyaksikan, artinya mendapati, di sini mendapati. Jadi ayahku, aku pernah mendengar ayahku menceritakan bahwasanya dia menyaksikan Ibnu Umar ketemu dengan seorang laki-laki Yaman. Annahu syahida Ibnu Umar rajulan bima Yamaniyan, seorang laki-laki Yaman, yatufu bil baiti, dia tawaf di Baitullah, hamala ummahu, dia menggendong ibunya, wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya digendong buri. Jadi Ibnu Umar pernah ketemu dengan seorang laki-laki Yaman yang dia tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan menggendong ibunya di belakang punggungnya. Wong tawaf dhewean wis pegel. Ya, desak-desakan dan sebagainya. Karo gendong ibuke. Yaqulu,
dia bersenandung, dia bersair. Inilah ba'iruhal mudallal. Sesungguhnya aku bagi ibuku adalah keledainya yang sangat patuh. In ad'arat rukabuha lam ad'ar. Jika dia berlari, bahasanya syair gak pati paham aku. Wis pokoknya dia bersair ngono. Summa qala Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar qala ia berkata, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ataroni jazaitaha." Apakah engkau melihatku telah membalas kebaikan ibuku? Apakah engkau melihatku telah membalas ibunya dengan menggendong itu? Apakah itu sudah bisa dikatakan dia membalas susah payah jerih payah si ibu sejak dia mengandung dirinya, melahirkannya, membesarkan dan sebagainya? Qala Ibnu Umar menjawab, la, tidak. Walau bijafroh, sekalipun dengan sekali tarikan nafas saat dia melahirkan, itu belum mencukupi. Ini jawaban Ibnu Umar. Jadi ada seorang laki-laki yang ceritakan oleh cucunya Abu Musa al-Asy'ari ini, yaitu Sa'id. Dia mendengar dari bapaknya menceritakan bahwasanya Ibnu Umar itu di Ka'bah, di Masjidil Haram, itu pernah mendapati seorang laki-laki dari Yaman. Yaman di selatannya Saudi. Dalam perjalanan naik kendaraan sebagainya, intinya dia didapati di sana, dia tawaf dengan menggendong ibunya. Ya, saat itu jangan kita bayangkan seperti sekarang, mungkin lantainya juga tidak seperti sekarang, Masjidil Haram. Mungkin masih berupa batu, kerikil dan sebagainya gitu. Artinya sungguh berat lah. Belum lagi perjalanan. Perjalanan sekarang saja masih begitu saja, ya. Gunung-gunung, gersang dan sebagainya. Laki-laki ini saat menggendong ibunya tawaf itu ketemu Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar memang sahabat yang terkenal. Walaupun waktu itu belum ada foto, ya, namanya sudah kesebar. Mungkin orang mau mati dia tahu, oh ini Ibnu Umar. Maka dia bertanya kepada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, apakah engkau melihatku ini sudah membalas ibuku? Sudah dikatakan bisa membalas ibuku? Kata Ibnu Umar, tidak. Ini belum membalas sekalipun dengan tarikan nafas, satu nafas ketika si ibu melahirkan. Itu belum mencukupi. Kata Ibnu Umar. La walau bizafratin wahidah. Tidak. Ini belum membalas, belum mencukupi sebagai balasan sekalipun dengan satu tarikan nafas ibu saat melahirkan. Summa tawafa Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar tawaf, fa'atal maqama fa shalla raka'ataini. Sudah di luar konteks. Lalu dia mendatangi makom Ibrahim. Setelah tawaf itu disunahkan kita sholat di sana 2 rakaat, fa shalla raka'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat. Summa qala, kemudian dia berkata, ya ibna Abi Musa, wahai anaknya Abu Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat dari sholat tadi tukaffirani, itu menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ma amamahuma, apa yang ada di depannya. Ini di luar pembahasan. Tapi pembahasan inti yang ingin disampaikan adalah bagaimana
jasa besar ibu itu tidak bisa kita balas. Kalaupun dia menggendong dari Yaman sampai ke Mekah, menggendong ibunya, itu pun belum mencukupi. Kemudian poin yang kedua, linul qawli lahuma wa ta'addubu inda mukhatabatihima. Linul qaul, melemahkan pembicaraan kepada keduanya. Linul qauli, melemahkan pembicaraan lahuma kepada kedua orang tua. Wa ta'addubu, dan beradab inda mukhatabatihima, ketika berbicara dengan keduanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qada rabbuka, dan telah menetapkan Tuhanmu dan telah memerintahkan Tuhanmu, alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan perintah berbakti kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi membawakan satu kalimat, satu jumlah, ya, kalau bahasa kita kalimat. Setelah perintah beribadah kepada Allah, Allah perintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya perintah supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai disandingkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Setelah perintah agar kita beribadah kepada Allah, Allah sandingkan ya agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, imma jika yablugha telah sampai indaka di sisimu al kibara, masa tua, ahaduhuma salah satu dari keduanya, au kilahuma atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu berkata lahuma kepada keduanya uff, atau cis, atau ambekan gede. Nah, karena ulama ketika ada yang menafsirkan kalimat uff itu kalimat yang halus tapi orang tua masih ganjel, itu uff, maknanya uff itu. Jadi kalimatnya itu halus tapi wong tua cek ganjel. Nanti nih apa meneh sing kalimatnya kasar. Wala taqul lahumā uff, maka janganlah kamu berkata kepadanya uff. Itu kalimat yang halus, bahasa yang halus pada orang tua, tapi wong tua cek grendel. Ya mungkin ketika Arab ngaji, ketemu konco-konco suweneng Arab ngopi dan sebagainya, orang tua memanggil, "Sik to, Cung. Iku lho, ayumno jaringe Pak sik." Nggih, Pak. Insyaallah mangke. Mantun ngopi riyin lho. Mantun tak ngaji sik, penting ngaji niki, Pak. Sak minggu ping 7. Penting niki. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Wong tua cek menengayahi. Menunjukkan enggak ridho, kurang suka. Cek ganjel. Meskipun bahasanya bahasa kromo inggil. Saestu, Pak. Tidak halus-halusno gitu. Nah itu itu. Ojo ngono. Nek kapan kan itu ya sudah. Kita tahu ini gak ridho, ini cek ganjel. Jangan diteruskan. Karena ngaji itu hukumnya sunnah dibandingkan
taat kepada orang tua hukumnya wajib. Ngaji ku iso esuk meneh, gitu. Iso engko, gitu. Iso kari, gitu. Tapi ganjeli wong tua itu berat, itu dosa, gitu. Ya itu dosa. Apa meneh orang tua wis tambah tua. Gitu. Kalau masih muda, orang tua masih muda kayak Pak Ruston gini, gak banyak beban be anake, iso dhewe. Nek ngantor ya budal dhewe gitu. Atus ya atus dhewe gitu. Gitu. Tunggu sarapan ya tunggu sarapan dhewe. Lah kalau sudah tua, sudah lemah. Gitu. Bahkan sudah pikun. Mungkin kita bisa berbuat baik kepada orang tua dengan memberikan ini itu dan sebagainya apa yang dibutuhkannya. Tapi seringkali kita sebagai anak itu nggak sabar. Nggak sabar dengan godaan orang tua, dengan gangguan orang tua. Semakin tua, dia semakin lemah, semakin gak mampu. Sementara dia semakin merasa dia lebih banyak makan garam kehidupan daripada si anak. Sehingga gak mau disalahkan. Gak mau anak itu rewel gitu, ketika dikongkon. Gitu. Tua. Dan ketika sebelumnya dia mampu begini-begini gak mampu. Iku gawan iku muring-muring wae. Wong tua itu. Ya. Itu harus kita ingat. Allah sudah mengingatkan. Apalagi saat orang tua itu semakin tua. Ya. Baik salah satunya ataupun keduanya. Maka janganlah kita berkata kepada keduanya dengan kalimat yang halus tapi masih ganjel. Orang ngomong tapi nafas gede, podo ae. Aduh, apa ngaji jangan. Nah, iku podo ae ngono. Wong tuwa ngerti gak rido. Nah, iya kudu hati-hati, kudu dilatih. Ora gampang gitu. Iling Mas, ora gampang tapi sampeyan tuwek lho sampeyan. Ora gampang gitu. Saya cek gagah perkasa. Ya. Makin tua gitu. Apalagi sakit-sakitan ya. Ke kamar mandi harus dituntun gitu. Apa-apa gak doyan, njaluk sing aneh-aneh tambah berat. Itu kadang-kadang anak gak sabar. Kadang-kadang kita bisa menjaga lisan kita dari ngomong kasar kepadanya, tapi belum tentu sikap kita bisa terjaga yang menjadikan orang tua ridho. Kayak mau napas gede. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, jangan berkata kepada keduanya atau iyalah gitu. Wala tanharhuma, dan jangan pula membentak keduanya. Dan jangan membentak keduanya. Ini biasanya. Ya biasanya kalau anak itu sudah merasa iso ngayani wong tuwa, iso mergawe, itu ngayani wong tuwa, iku seringkali membentak orang tua. Makanya kita yang ngaji-ngaji, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita bisa belajar tentang agama kita yang mulia, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Karena sekali lagi menghadapi orang tua itu bukan perkara yang gampang. Makanya hadiahnya itu surga. Ya, makanya hadiahnya itu surga. Karena enggak gampang. Nih hadiahnya, nih enteng-enteng kan hadiahnya cuma panci. Gitu. Hadiah payung gitu. Itu kan ya enteng-enteng. Tapi kalau berat, pasti hadiahnya juga berat. Surga. Oke, seringkali kita juga diingatkan ya. Sing ape mbek wong tuwa surgane anak iku nang sikile wong tuwa itu kan. Ya. Terutama ibu yang memang lebih berat daripada bapak gitu. Ya, lebih berat daripada bapak dalam ngurusi kita. Jadi wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Jadi perintah untuk berkata yang halus, jangan berkata dan jangan pula membentak, apalagi membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan qaulan karima, perkataan yang mulia. Perkataan yang memuliakan orang tua. Ya nek gak iso basa krama inggil ya krama madya. Nek gak iso krama madya ya
ngoko tapi ya sing halus ngokone gitu. Intonasi sing halus. Bahasa Indonesia gak ono basa kromone ya sing halus nek wong tuwa ngomongi. Ojo bapake mak ini celuk sebeh. Sebeh. Ya. Celuk ibu memes, celuk memes. Apa sih memes sih? Ya, jangan main ini. Kok nggak ada kalimat-kalimat yang memuliakan? Ibu kan lebih mulia daripada ebes, memes, ya. Tuan putri, lu ini tuan putri dengan intonasi yang berbeda. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian yang menyandingkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Menunjukkan akan besarnya perintah, ya, agungnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad bi sanadin sahih. Mu'allif juga membawakan riwayat dari Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Antoy Salah tabni Mayas, dari Toy Salah jenenge wong anake Myas. Qala ia berkata, qala li Ibnu Umar, pernah berkata kepadaku Ibnu Umar, atafriqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Atafraku, apakah kamu ingin selamat minan nari, dari neraka, wa tuhibbu, dan kamu suka antadkhulal jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga? Ibnu Umar bertanya kepada Thaisalah. Qultu, aku menjawab, wallahi, ya iyalah demi Allah. Qala, Ibnu Umar berkata, ahayyun walidak, ahayyun, apakah masih hidup, walidak, kedua orang tuamu? Qultu, aku menjawab, indi ummi, ibuku yang masih ada. Aku mempunyai ibuku yang aku punya. Qala, Ibnu Umar berkata, Fallahi, maka demi Allah, lau alanta lahal kalam, kalau sekiranya engkau bisa melembutkan suaramu kepadanya ketika berbicara, wa'at amtaha ta'ama, dan engkau memberinya makan, la tadkhulannal jannah, sungguh benar-benar kamu akan masuk surga. Majtanabtal kabair, selagi kamu bisa menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar yang lainnya. Sekiranya kamu bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ini kata Ibnu Umar. Jadi berbuat baik kepada orang tua, diantaranya ngomong itu yang lembut, yang halus kepada orang tua, itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya surga yang kita cita-citakan. Ya, insya Allah semua kita cita-citanya ya masuk surga. Dan itu cita-cita tertinggi seorang mukmin, masuk surga. Dan masuk surga itu pinginnya bersama-sama keluarga, bersama-sama ibunya juga, bapaknya juga, ya. Maka semuanya harus didekatkan kepada ilmu, karena ilmu itu jalan mendapatkan surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang difahami oleh Ibnu Umar selaku sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja dia mendapatkan pelajaran ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya berbuat baik kepada orang tua, diantaranya dengan
berbicara kepada orang tua dengan cara yang halus, yang lembut, itu bisa apa? Meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ala yusafira illa biidznihima. Ala yusafira, agar tidak safar, tidak bepergian, illa biidznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Agar tidak safar. Ya, safar kembali kepada urf, ya, kepada kebiasaan setempat. Safar yang menjadikan seseorang itu bisa mengkosor sholatnya, gitu. Ada keringanan-keringanan. Itu kembali kepada urfnya, kepada kebiasaan. Kalau kita pergi ke Labuan tentu bukan namanya safar. Ya. Tapi kalau kita umpamanya pergi ke Labuan izin, ya malah lebih baik dengan orang tua. Ya, kalau kita pergi jauh, ya kita harus izin orang tua. Ya, hendaknya kita izin kepada orang tua kita. Ini sebagai bentuk menghormati orang tua. Orang tua merasa dituakan, diorangkan. Beda kalau kita suluman-sulumun selamat. Ya. Diharap-harap gak ono, gak diharap-harap gak ono. Suluman-sulumun selamat. Tentu orang tua ketika membutuhkan akan kecewa nanti. Ya, beda lagi kalau ngerti jadwalnya, kadang kita buru-buru, sudah diwakili istri gitu, oh ngaji ya, gitu. Gak sempat izin dengan orang tua. Dan Masya Allah, ini juga kita dapatkan dari orang tua kita ya. Jadi walaupun bapak saya itu, saya katakan bukan orang pinter gitu. Tapi dalam ketaatan kepada orang tua itu patut diapresiasi oleh anak-anaknya, patut dicontoh. Bapak itu kalau pergi safar ke Surabaya biasanya, setor orang, itu mesti izin Mbok ini. Mesti izin Mbok ini. Jadi datang Mbok ini, minta izin besok atau nanti mau berangkat. Kalau pulang dari safar, itu juga mesti bilang sama orang tuanya sambil membawakan oleh-oleh. Kalau dia capek, sangat capek, biasanya bapak itu nyuruh kita anaknya akan bilangi simbah itu, nek bapak wis teko. Itu Masya Allah itu. Itu nek awak dhewe iku rumangsa isin kapan kalam di bapake gitu. Oh, bapak iku gak pinter gitu loh. Orang ngulang ngaji gitu. Tapi demikian taatnya, demikian hormatnya kepada ibunya yang notabene tentu lebih bodoh dari dirinya. Ya, simboknya lebih bodoh tentunya. Tapi begitu orang, sehingga orang tua itu gampang berdoa untuk kebaikan anaknya. Dan rata-rata anak yang sukses secara umum, ya kesuksesan secara umum, mbak iku sugih, mergawini penak dan sebagainya, sukses secara umum, itu rata-rata atau bisa dibilang semuanya itu mesti taat kepada orang tuanya. Mesti taat kepada orang tuanya. Rata-rata coba delok supaya kita tambah mantap gitu loh. Jadi Allah itu balas di dunianya sudah dibalas dengan kemuliaan di tengah masyarakat, dengan ilmunya yang bermanfaat, dengan pekerjaannya yang lancar, usahanya yang mudah. Itu rata-rata karena taat kepada orang tuanya. Kehidupannya penuh barokah. Itu rata-rata taat kepada orang tuanya, taat kepada ibunya. Itu rata-rata. Jadi ini kapan gong sukses kok kawin kok gagal-gagal api ima ini sampean. Ya, api orang. Ada ulama, siapa itu namanya? Ulama tabi'in ya. Itu ketika ngajar seperti ini, dan yang hadir mustaminya itu bukan hanya segini, tapi banyak ulama besar. Suatu ketika ibunya datang, memanggil dia, manggil dia. Untuk apa? Untuk ngelebokno PTA. Remeh. Misalnya Abdullah, ya Abdullah, dalam di tengah mustaminya yang banyak, murid-muridnya yang banyak, ulama besar dipanggil ibunya. Wah, mesti ini kita ya murid bocah. Mae iki cacah ngawak dicek ngene mesti.
Awak dhewe gak yen naya kaya isin. Ono wong akeh ngene lah diceluk-celuk kon mlebokno pitik. Kok gak ono sing luwih penting to mlebokno pitik. Gitu. Tapi ulama ini langsung tutup kitabnya, terus izin tutup majelisnya, pergi sama ibunya. Sampai sebegitu. Padahal perkaranya bukan perkara yang penting, justru kan penting ilmu, ngajari ilmu, menyampaikan ilmu itu penting. Ya, banyak keutamaan dalam bermajelis ilmu. Tapi ketaatan kepada orang tua itu lebih besar. Ya, kewajiban itu lebih besar untuk didahulukan daripada yang lainnya. Maka ditinggalkan. Dan para istri juga harus tahu, ya, bahwasanya para suami itu setelah taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, karena ibu menempati 3 tingkatan di bawah, di atas ayah. Ini kadang-kadang para istri ini nggak tahu ini. Oh, yo makmu terus saya, kadang-kadang ngono. Ya, sampai ada teman ya, jamaah di Al-Fajr itu tanya sama saya, piye Pak, aku ini bodoni dosa apa ora? Ya dosa bodoni, yo gak dosa piye. Ngene Pak, aku sering bodoni bojoku. Mak iki kan wis gak ono sing ngayani. Dadi nek aku oleh 50.000, ngono ku tak warah mek bojoku oleh 30.000. 20 tak nano maki. Muga bang mak bojoku roh muring-muring. Yo makmu terus sae ngono. Ya gak eling yo. Padahal si bojo iki wis nerima ungkulan suami ini wis ganteng. Ya ingatlah para istri yang hadir, Anda itu nerima suami itu sudah ganteng. Sementara ibunya itu nalika cek rembes. Cek cilik nyewoki ngapakno sampai gede sobrai dhewe terus popek. Ya, hormatilah mertua itu. Hormatilah. Dan memang kewajiban anak laki-laki. Ya, kewajiban anak laki-laki menanggung ibunya. Bukan menantunya. Menantu itu karena dia disuruh berbuat baik kepada istrinya. Maka diantara bentuk berbuat kepada istrinya ya ngapii mertua. Tapi tanggung jawab ibu, tanggung jawab bapak itu ya anak laki-laki. Bahkan saudara perempuannya pun jika tidak punya suami, maka itu tanggungan saudaranya. Ibunya karena menjadi tanggungannya yang terkadang tinggal bersama dirinya. Tinggal bersama suami-suami itu. Suami-suami antuna itu. Gitu. Makanya ini harus dimengerti. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Ini kedudukan suami, kedudukan laki-laki. Ya. Dia yang menanggung ibunya, menjadi walinya ibunya. Kalau ibunya nikah lagi siapa wali ini? Yo anak laki-lakinya, masuk anak perempuan, anak laki-lakinya. Jadi makanya si istri harus diajak ngaji, ben podo ngerti nih, gitu. Ben gak geger no omang. Saiki bojoku mari ngaji, saiki nambah kupereng kok. Gitu. Tapi semakin ngaji, semakin gotol nggak wahi istrinya kan tentunya gitu. Gitu. Anggapannya istri semakin gawalak saiki ngaji apa tuh iku. Gitu. Akhirnya penasaran melu ngaji, oh ya bener gitu. Akhirnya bener. Memang harus diajak ngaji gitu. Karena kalau nggak satu ngaji, ibaratnya yang laki ilmunya sudah 5, si istri masih 1. Padahal banyak perkara-perkara dalam rumah tangga yang harus diputuskan bersama. Yang keputusan final tentu kepala rumah tangga yang memutuskan. Nah, itu kadang-kadang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ya. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita hendak safar, hendak bepergian, maka Islam mengajarkan kepada kita agar izin kepada kedua orang tua. Hikmahnya apa? Hikmahnya orang tua merasa dituakan, merasa dihormati, merasa diuwongno. Ya, hikmahnya
orang tua mudah mendoakan kebaikan untuk si anak. Ya anak budal tak dongano selamat sampai kono oleh hasil nih sampean mergawe oleh mesti doanya baik. Karena merasa doakan. Beda dengan kalau kita suluman-sulumun. Ya. Arep amen malah izin nggone kuburan, ora izin nggone maine sing jek urip. Gitu. Waktu bapak cek urip, amen ya oman amen wae. Gak tahu bapak takoki disenggreng. Wis to aja melu-melu wis tuwa. No mamae. Suku rasane nom sampeyan pensiun. Tapi ini bapak mati. Apa amen malah dijalui izin, Pak. Sesuk aku ibu dalamen Pak dongano, Pak. Ketika anak punya hajat gitu, nggak pernah melibatkan orang tua, Mak, Pak. Tolong jenengan restoni. Iki putune sampean iki api sunat, iki putune sampean iki arep nikah oleh iki. Menurut sampean apike kapan? Carane piye? Dimintai pendapatnya. Ya, itu orang tua senang. Orang tua senang diurut wong. Ketika punya hajat gak pernah bilang sama orang tua, gak pernah melibatkan orang tua, gak tahu njaluk dongane wong tua. Nalika wis mati wis gak iso ndonga malah dijaluki donga. Lah kan iku wali to. Ya ketika orang tuanya masih hidup kamare gak tahu diresiki. Ketika orang tua sudah meninggal dunia dirawati. Jadi harus ingat-ingat orang tua ketika masih hidup itu butuh kepada kita. Kalau sudah meninggal gitu ya butuh dengan doa-doa kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah fa fi sahihaini an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ia berkata jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang rajulun seorang laki-laki ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad dia meminta izin kepada Nabi ikut berjihad. Faqala lalu Nabi SAW bersabda ahayyun walidak apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am iya ya Rasulullah orang tua saya masih hidup. Qala Nabi SAW bersabda fafihima fajahid maka pada keduanya fajahid engkau berjihadlah. Artinya kau perbaikilah hubunganmu kepada orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling faham dengan sahabatnya. Dalam bergaul Rasulullah itu orang yang paling ngerti dengan orang-orang yang digaulinya. Kebutuhannya apa Rasulullah SAW itu tahu. Betapa sangat dekatnya hubungan Rasulullah dengan para sahabat itu menunjukkan sangat dekatnya hubungan Rasulullah dengan para sahabat. Sering saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu faham suara terompa sandalnya Bilal. Ya, suara sandalnya saja itu Rasulullah SAW faham ini suara sandalnya Bilal bukan suara sandalnya Ibnu Umar atau Ibnu Abbas atau sahabat yang lain. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan para sahabat. Faham betul. Ketika Rasulullah SAW ditanya maka jawabannya pas sesuai dengan kebutuhan. Ya sesuai dengan kebutuhan. Ada orang yang suka marah-marah. Ya orang yang sahabatnya suka marah-marah. Ketika dia tanya ya Rasulullah berikanlah nasihat kepadaku. Maka Rasulullah menasihati la taghdab wa lakal jannah. Jangan kau marah bagimu surga. Sahabat yang lain bertanya jawabannya akan berbeda lagi sesuai dengan kebutuhan dia. Karena kepahaman Rasulullah SAW dalam bergaul kedekatan Rasulullah SAW. Dalam hal ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang laki-laki sahabat Nabi minta izin kepada beliau ikut berjihad, Rasulullah SAW bertanya kepadanya. Ya mungkin pertanyaan ini juga bukan menunjukkan pertanyaan bahwasanya beliau tidak tahu. Karena betapa banyak orang yang bertanya, tapi sesungguhnya dia tahu. Seorang guru bertanya kepada muridnya bukan karena gurunya nggak tahu jawabannya. Ya untuk mengetes dia. Kadang-kadang bertanya itu untuk memancing keseriusannya dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan. Rasulullah bertanya apakah kedua orang tua masih hidup? Rasulullah saya memberikan
perhatian khusus kepada orang tua. Apakah orang tua masih hidup? Iya ya Rasulullah. Maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Kalau engkau mengetahui tentang besarnya pahala jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berjihad dengan kedua orang tua itu tidak kalah besarnya. Berjihadlah kamu kepada kedua orang tua. Karena mungkin dia lalai dalam mempergauli yang baik dengan orang tuanya, sehingga jawaban Rasul seperti itu. Atau mungkin juga karena jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah pada hukum asalnya, maka mungkin dalam saat memberikan jawaban itu karena memang sudah ada yang sudah mewakili untuk berangkat jihad, sehingga orang ini lebih penting untuk berbakti, mempergauli ya kedua orang tuanya. Mungkin juga demikian. Tapi kalau sudah fardu ain ya semuanya harus berangkat. Yaitu saat diantaranya mungkin saat diserang pasukan atau saat pemerintah membutuhkan dia berangkat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga menunjukkan betapa besarnya pahala berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kadang-kadang kita ini fokus dengan pahala kebaikan balasan jihad sehingga melalaikan orang tua. Berapa banyak orang yang meninggalkan orang tuanya dengan alasan jihad. Suriah. Orang tuanya ditilap. Ada yang demikian. Bilangnya umroh. Ya, ternyata setelah dia berangkat, bilang berangkatnya juga nggak mau diantar gitu. Gokop dan sebagainya. Tahu-tahu di mejanya ada surat. Ya, saya berangkat, saya punya peninggalan ini tolong dijual. Iki kemai mbek mertua ini. Gak tahu nangis keseper mak ini. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Padahal orang tuanya membutuhkan dia, ya, membutuhkan dia. Satu hadis lagi. Rawa Muslimun fi sahih an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, Aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqbala rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah menemui seorang laki-laki kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu rajulun ini berkata, seorang laki-laki ini berkata, Ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad. Aku membaiatmu wahai Rasulullah atas hijrah dan jihad, untuk berhijrah, untuk berjihad. Aku taati. Abtaghil ajra min Allah. Aku mengharapkan ajra pahala min Allah, dari Allah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, fahal min walidaika ahadun hayyun. Fahal, maka apakah min walidaika, di antara kedua orang tuamu, ahadun hayyun, salah satunya masih hidup. Qala, laki-laki itu menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Qala, Rasulullah SAW bersabda, fatabtaghil ajra minallah, maka carilah pahala dari Allah dengan mempergauli kedua orang tua, dengan mempergauli dengan cara yang baik pada kedua orang tua. Qala na'am, lalu laki-laki itu menjawab, iya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, farji, pulanglah ila walidaika, kepada kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, maka perbaikilah persahabatanmu dengan keduanya, ya. Pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui pahala besar bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, berjihad kepada Allah dengan mengikuti perang membela agama ini. Ya, di antaranya mulianya orang yang mati syahid sampai tidak usah disolati, tidak usah dikafani, ya, dengan pakaian yang bercucuran darah, karena dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu dan darahnya
akan harum semerbak. Dia juga bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. 70 ribu atau 70 anggota keluarganya. Berikan syafaat orang yang mati syahid itu. Jadi dia dijamin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang punya hutang masih tertahan. Kecuali orang yang punya hutang. Tapi kepada orang tua Rasulullah SAW juga suruh berjihad. Bahkan orang yang mau ikut berperang, ya ketika ditanya orang tua masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tuanya. Gak usah melu wesu. Ya, pulang saja. Openi wong tuamu. Di sana kamu berjihad. Di sana ada pahala yang besar. Ini menunjukkan akan pentingnya berbuat baik dan mempergauli cara yang baik kedua orang tua kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu, manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya, yakni berbuat baik, taat dan patuh kepada kedua orang tua selagi mereka mengajak kepada kebaikan, tidak memerintahkan kepada keburukan. Walaupun mereka masih kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik dan ngopeni wong tuwa. Itu kebaikan dari ajaran Islam, agama kita yang Allah turunkan sebagai rahmat untuk sekalian manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.